Seorang pemotor tewas akibat tertabrak truk di ruas Jalan Raya Bojonegoro Nganjuk, Jawa Timur. Jenazah korban berjenis kelamin perempuan dibawa ke RSUD Sosodoro Jatikusumo, Bojonegoro. Orang pemotor perempuan tewas di tempat usai terlibat kecelakaan dengan truk di Jalan Raya Bojonegoro Nganjuk. Korban atas nama Situ Wasiatun, warga Dusun Gampeng, melaju dari arah Bojonegoro. Sesampainya di lokasi, motor korban menyenggol motor lain dari arah berlawanan saat korban hendak menyalip sebuah truk. Akibatnya, korban terjatuh dan terpental ke badan jalan. Mau ke selatan, mbaknya dari utara. Korban sama-sama dari utara? Dari utara. Ya, terus? Dia mau nyalip saya, tapi posisi dari selatan ada motor, terus senggolan, setengah mas stang. Oh, senggolan. Jatuh pas di ban belakang saya. Kasus kecelakaan kini ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Bojonegoro. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke RSUD Sosodoro Jatikusumo, Bojonegoro untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Seorang pelajar SMK di Sukabumi, Jawa Barat tewas terlindas bus. Saat menyalip, sepeda motor korban menyenggol sebuah truk dari arah berlawanan sehingga terjatuh. Terlindas sama bus Merdeka, itu bus Merdeka jurusan Pangandaran. Muhammad, murid kelas 12 SMK Negeri Sukalarang, tewas setelah terlindas roda belakang bus di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Kabupaten Sukabumi. Kecelakaan terjadi saat korban yang akan berangkat sekolah menggunakan sepeda motor berusaha menyalip sebuah bus. Saat menyalip, sepeda motor korban menyenggol sebuah truk dari arah berlawanan sehingga terjatuh di jalan. Motor tersebut jatuh di badan jalan, sementara untuk pengemudi jatuh tepat di bawah bus Merdeka tersebut dan tergilas oleh ban belakang dari bus Merdeka tersebut. Sehingga korban atas nama saudara Muhammad juga mengalami luka yang cukup serius sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Bus dan sepeda motor milik korban diamankan di Mapolres Sukabumi Kota. Sementara sopir bus diperiksa polisi untuk proses lebih lanjut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Truk kontainer berisi puluhan ton besi tua terbalik di kilometer 0 Simpang Interchange Cawang, arah Cikampek. Setelah beberapa jam menyebabkan kemacetan panjang 7 km, truk akhirnya dievakuasi. Setelah hampir 5 jam, truk kren atau komo diterjunkan ke lokasi terbaliknya kontainer berisi puluhan ton besi tua di kilometer 0 Simpang Interchange Cawang, arah Cikampek. Arus lalu lintas jalan tol dibuka tutup menuju Jakarta Cikampek lantaran proses evakuasi masih berlangsung. Petugas mengimbau pengendara dari arah Tanjung Priuk menuju Bekasi atau tol dalam kota Cawang mencari jalur alternatif. Sekarang kita gunakan komo yang kecil, untuk derek yang kecil tidak mampu. Sekarang kita sedang menunggu untuk derek yang lebih besar, karena ini muatnya sangat berat besi semua, sehingga dalam perjalanan untuk derek yang... Kontainer yang terbalik akhirnya berhasil digeser ke lajur kiri, sehingga satu lajur dapat dilalui kendaraan lainnya. Sebelumnya truk bermuatan puluhan ton besi tua terbalik di kilometer 0 Simpang Interchange Cawang arah Cikampek. Badan truk yang menutup seluruh bagian jalan mengakibatkan kemacetan sepanjang 7 km dari arah Cempaka Putih menuju Cikampek. Belum diketahui penyebab truk terbalik, namun diduga truk kelebihan muatan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara tangki truk milik Pertamina yang memuat BBM Pertamax bocor dan isinya tumpah ke jalan setelah bersenggolan dengan truk ekspedisi di jalur Pantura Situbondo, Jawa Timur. Akibatnya arus lalu lintas sempat terhambat. Di depan Pasir Putih, truk tangki Pertamax 32 liter. Muatan tangki truk milik Pertamina ini tampak bocor dan BBM jenis Pertamax yang ada di dalamnya mengucur deras di Jalan Pantura Situbondo, Jawa Timur. Tangki truk tersebut mengalami kebocoran setelah bersenggolan dengan truk ekspedisi.
Sesaat setelah insiden, tidak ada warga maupun petugas yang mendekat ke arah truk tangki yang mengalami kebocoran karena takut terjadi kebakaran atau ledakan. Untuk menyumbat kebocoran, tangki tersebut kemudian ditutup dengan lakban berukuran besar. Truk tangki Pertamina yang diperkirakan bermuatan 38.000 liter BBM serta truk ekspedisi kemudian dievakuasi ke pos Langkah Lantas Pasir Putih. Supirnya pengakuannya ngantuk sehingga nyerempet truk tangki itu. Akhirnya kena serempet, bocorlah tangki itu meluap ke badan jalan begitu. Tumpahan BBM jenis Pertamax berhasil dibersihkan setelah satu unit mobil damkar menyiram dengan air. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Surabaya dan Banyuwangi sempat mengalami kemacetan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Kapal penyeberangan kandas di perairan Bui Merah, Lombok Timur akibat mesin kapal mati. Puluhan penumpang selamat dalam insiden tersebut dan dievakuasi ke Pelabuhan Kayangan. Kapal motor penumpang Wicitra Dharma kandas saat berlayar dari Pelabuhan Kayangan Lombok Timur menuju Pelabuhan Pototano, Sumbawa Barat. Insiden diduga terjadi akibat mesin kapal mati hingga terseret arus. Sejumlah 35 penumpang kapal dievakuasi tim SAR ke kapal penumpang lainnya menuju Pelabuhan Kayangan. Kondisi cuaca sebenarnya normal, artinya pada kondisi seperti biasanya di wilayah Pelabuhan Kayangan, tetapi kapal ini mengalami mati mesin dan kemudian terseret arus dan kandas. Peristiwa kapal kandas beberapa kali terjadi di lokasi ini. Untuk menghindari insiden yang sama, kru kapal diminta agar memeriksa kondisi kapal dengan teliti sebelum berlayar. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita ke ibu kota, pemirsa. Seorang pengemudi ojol di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat bergeming di motornya saat dirazia petugas Sudin Perhubungan. Sang istri yang mencoba membela menangis agar motor suaminya tak dibawa petugas. Ini jemput pakai doang. Ini jemput pakai doang. Ojek juga, Pak. Seorang pengemudi ojek online ini mencoba mempertahankan motornya saat dirazia petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat di kawasan Pasar Tanah Abang. Sang istri yang berjualan tidak jauh dari kendaraan suaminya memohon kepada petugas agar motornya tidak diangkut. Udah jangan ke kamera, Pak. Bahkan pengemudi ojol pun sempat mengancam awak media yang mengambil gambar. Ia pun protes kepada petugas dan memohon untuk tetap tidak diangkut. Ini kan parkir, Pak. Maaf, Pak. Saya ini orang susah, Pak. Jangan disusah, Pak. Orang susah, Pak. Saya ini orang susah, Pak. Jangan disusah, Pak. Ini minta duit ujung-ujungnya, Pak. Saya nggak punya duit, Pak. Maaf, Pak. Penolakan ini pun menciptakan kerumunan sehingga petugas akhirnya melepaskan pengemudi ojol ini. Saya tidak parkir. Jadi untuk meminimalisir kerusuhan yang biar nggak terlalu ramai, makanya kita sebagai kemanusiaan kita pakai. Tapi tetap ditindak Pak, jadi pelanggar Pak. Tindak. Kalau dia mau lagi, tetap kita tindak. Oke Pak. Petugas juga merazia pengemudi sepeda motor yang parkir liar di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sejumlah pengemudi sepeda motor ini panik, bahkan ada yang mencoba kabur. Petugas pun langsung mencabut pentil ban motor yang tidak ada pemiliknya. Sepeda motor yang terjaring razia selanjutnya dibawa ke kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, demi menghindari razia lintas jaya oleh petugas Dinas Perhubungan bersama TNI dan Polri, sejumlah pemotor nekat putar balik di flyover Jati Baru Gambir, Jakarta Pusat. Aksi mereka sangat membahayakan pengguna jalan lain. Sejumlah sepeda motor mengabaikan keselamatan berkendara dengan memutar balik melawan arah di atas flyover Jati Baru Gambir, Jakarta Pusat. Dengan kondisi lalu lintas cukup ramai dan padat, para pengendara ini nekat memutar arah setelah melihat petugas gabungan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama TNI dan Polri yang tengah menggelar razia lintas jaya. Dalam razia ini, petugas melakukan pemantauan secara kasat mata, diantaranya tidak menggunakan helm,
knalpot bising, dan pengendara yang kedapatan melawan arah. Nah, seperti nggak pakai helm, 2, knalpot standar, 3, yang melawan arus atau kontraflow. Nah, itu sangat membahayakan bagi pengguna jalan yang lain. Nah, kita akan mengarahkan kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 tidak berputar balik di sebelah situ. Razia lintas jaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Jakarta Pusat rutin dilakukan di kawasan Tanah Abang sebelum menuju ke lokasi lain di kawasan Joglo, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang di Goa, Sulawesi Selatan tewas seketika usai tersambar petir dan 1 orang lainnya terlempar. Petugas dibantu warga pun langsung mengevakuasi jasad kedua korban ke rumah duka. Daeng Jaling dan Abdul Qadir ditemukan tewas diduga usai tersambar petir di dekat kolam ikan milik warga di Desa Bolangi, Patalasang, Goa, Sulawesi Selatan. Keduanya tewas dalam kondisi luka bakar, sementara 1 orang lainnya selamat meski sempat terlempar. Peristiwa terjadi saat wilayah ini diguyur hujan deras dan ketiga korban berteduh di sebuah balai dekat kolam ikan untuk makan siang bersama. Namun seketika petir menyambar. Jadi begitu saya taruh ini, saya punya anak ini di atas rumah, begitu saya taruh, sudah meledak, pak! Keras ledakan. Keras sekali. Orang dari kampung seberang itu sebelah itu dengar semua. Di mana yang meledak itu? Itu di situ di tempat balai-balai. Saya lihat Pak itu yang 2 orang langsung tersungkur. Yang satunya terlempar, ini yang selamat ini. Jasad kedua korban telah dievakuasi oleh petugas polsek dibantu warga ke rumah duka. Warga pun diimbau untuk tidak beraktivitas di luar rumah saat hujan deras dan kilatan petir terjadi untuk menghindari hal buruk terjadi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Seekor harimau Sumatera ditemukan mati terjerat di hutan produksi Tanjung Leban, Kabupaten Bengkalis, Riau. Harimau tersebut mati terkena jerat babi yang terbuat dari seling baja. Kematian harimau Sumatera ini diketahui warga Tanjung Leban, Bengkalis saat akan pergi berkebun Minggu pagi. Harimau ditemukan mati terjerat dan terperosok ke dalam kanal atau anak sungai. Kematian harimau ini diberitahukan kepada Polsek Bukit Batu Bengkalis. Selanjutnya, pihak TNI, polisi dan petugas BPKSDA Riau melakukan evakuasi dan membawanya ke Pekanbaru untuk dilakukan nekropsi atau bedah bangkai. Harimau Sumatera berjenis kelamin betina ini ditemukan mati sekitar 21 km di luar kawasan Suaka Marga Satwa. Harimau ini mati terjerat di kaki kiri bagian depannya. Jerat seling baja ini memang sengaja dipasang oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memburu harimau Sumatera. Harimau yang dievakuasi selanjutnya tiba di klinik transit Satwa BPKSDA Riau. Petugas pun langsung melakukan bedah bangkai guna mengetahui usia dan penyebab pasti kematiannya. Lokasi ditemukannya 21,8 kilo di luar kawasan konservasi. Artinya masuk ke... Masuk hutan produksi terbatas. Matinya kenapa, Bu? Yang dapat dievakuasi. Matinya kenapa, Bu? Matinya terjerat. Karena ditemukan kakinya terjerat, kaki kiri, bagian depan terjerat. Ini harimau adalah harimau betina. Data dari BPKSDA Riau, dalam 6 bulan terakhir ini, ada 3 ekor harimau Sumatera yang mati terjerat oleh perangkap jerat yang sengaja dipasang oknum yang tidak bertanggung jawab. 2 ekor harimau Sumatera mati terjerat seling di Kabupaten Siak, dan 1 ekor harimau mati di Tanjung Leban, Kabupaten Bengkalis. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Pelatih bola voli di Demak, Jawa Tengah cabuli belasan gadis di bawah umur. Informasinya akan hadir usai jeda.